Baik, selamat malam eh, Pak Matias dan teman-teman sekalian. Terima kasih banyak untuk Bapak Pendeta Matias yang sudah berkenan untuk eh, melakukan sesi wawancara bersama kami pada malam ini. Sebelum kita memulai, kami izin untuk berdoa dulu. Untuk Kak Lucy, dipersilakan. Baik, shalom Pak, shalom Halo. teman-teman semua. Baik, untuk memulai sesi wawancara kita pada malam hari, mari kita buka dengan doa ya Pak, teman-teman. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini. Kau sudah melindungi kami Tuhan dari pagi sampai dengan malam ini Tuhan, dari setiap apapun yang kami kerjakan hari ini Tuhan. Sebentar kami mau memulai sesi wawancara ini Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin sertai dari awal, pertengahan sampai akhir nanti Tuhan. Biarlah apa yang kami dapat dari wawancara ini boleh tidak hanya sekedar untuk menyelesaikan tugas kami, tapi kami juga mendapatkan rema Tuhan di dalam sesi wawancara ini. Berkati Pak Matias, juga teman-teman semua, supaya kami boleh mendapatkan berkat yang sama Tuhan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima Amin. kasih. Ini pada kesempatan ini kita kedatangan Bapak Pendeta Matias dari Gereja Kristen Jawa, dan pada sesi wawancara ini kita akan membahas tentang pandangan gereja mengenai kedatangan Kristus dan akhir zaman. Untuk mempersingkat waktu, kami anggota kelompok akan memperkenalkan diri. Saya sendiri sebagai moderator adalah Veronica Febriani Nuhan, biasa disapa Febi. Saya asal gerejanya itu dari Flores karena memang saya dari sana. Cuman selama bergabung di Jakarta, saya ikut serta di Gereja Katolik Tarakanitas Cengkareng. Berikutnya saya persilakan untuk anggota kelompok saya memperkenalkan diri, mulai dari Kak Hana, silakan. Kebetulan, Maaf Kak Hana, suaranya nggak kedengeran. apakah terdengar Kak? Ya, boleh silakan Kak. Baik, selamat malam Bapak Pendeta. Perkenalkan saya Hana Novia Wijayanti, kami dari Fakultas Keperawatan. Kebetulan di sini untuk agama saya, agamanya saya gerejanya di Gereja Katolik Santa Odilia Citra Raya. Baik, selanjutnya untuk Kak Lucy boleh memperkenalkan diri. Ya, shalom Pak. Perkenalkan, saya Luciana. Saya tinggal di Tangerang. Saat ini saya berjemaat di GBI Interkon ya Pak, di daerah Kebun Jeruk. Itu aja Pak. Boleh dilanjutkan teman yang lain. Nama saya Maya Namanya Pranata. silakan. Ya. Bisa kedengaran suaranya? Kecil Kak, Kecil suaranya Kak. kecil. Terima kasih. Sudah kedengaran? Boleh Kak. Terima kasih untuk kesempatan. Nama saya Maya Pranata. Senang bertemu dengan Pak Pendeta. Saya berasal dari Manado dan saat ini saya bergereja di Gereja Masehi Injili di Makassar yang ada di Manado. Terima kasih. Selamat malam Pak Pendeta Matias. Perkenalkan nama saya Setia Ningrum Mepentaviani. Saya gerejanya di GKJ Tangerang. Baik, terima kasih teman-teman. Kami dari Fakultas Keperawatan, Program Studi S1, Universitas Pelita Harapan Tangerang. Sekian perkenalan singkat dari kami. Boleh dilanjutkan oleh Pak Pendeta memperkenalkan diri secara singkat.
Oke, selamat malam teman-teman Malam, semuanya. Pak. Selamat malam, Bapak. Senang bisa berkenalan, bisa ngobrol pada malam hari ini. Nama saya Matias Filemon Hadi Putro. Eh, saya latar belakang pendidikannya S1 di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, lalu S2-nya di Sekolah Tinggi Filsafat Diryakara, Jakarta. Saya ditahbiskan menjadi pendeta di Gereja Kristen Jawa Tangerang itu pada 15 Februari tahun 2011. Jadi sudah berapa tahun tuh ya? Sudah 10 tahun lebih lah melayani eh, sebagai pendeta. Nah, kurang lebih itu perkenalan singkat saya. Apa lagi ya? Cukup ya? Cukup, Pak. Terima Cukup kasih ya? banyak. Oke. Mhm. Untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung mulai dengan sesi pertanyaan. Untuk pertanyaan satu, silakan, teman. Baik, untuk pertanyaan pertama, eh, selamat malam Pak Pendeta Matias. Sebelumnya terima kasih sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk wawancara bersama kami. Eh, di sini kami dari kelompok kami ingin bertanya Pak, Bapak Pendeta berasal dari denominasi yang mana Pak? Apakah Injili, Presbiteri, Reformer, Baptis, Lutheran, Anglikan, Pentakosta ataukah dari karismatik, Pak? Iya, kalau gereja GKJ, Sinode GKJ, termasuk juga di dalamnya GKJ Tangerang, kami beralirannya coraknya Calvinis ya. Jadi mengikuti tradisi pengajaran dari Yohanes Calvin. Jadi bisa termasuk dalam aliran Reform. Tetapi ada perbedaan begitu ya, bahwa seringkali reform yang di GKJ ini eh, apa karena berakar dari gereja Gereformed dulu ya, para jending Belandanya itu dari jending Belandanya. Jadi eh, apa ciri-cirinya mungkin eh, kami juga apa ya, mengadaptasi, melakukan inkulturasi dengan budaya Jawa. Jadi kalau ditanya aliran denominasinya reform, tapi juga eh, dalam perkembangannya kami juga banyak menerima dan melakukan inkulturasi dengan budaya Jawa. Kurang lebih mungkin begitu. Baik, Baik, Pak. terima kasih, Terima Bapak. kasih. Untuk selanjutnya, teman-teman kira-kira yang ada yang mau ditanyakan oleh Bapak Pendeta untuk soal pertama? Cukup, Pak. Lanjut. Mau lanjut? Baik. Silakan, Kak Lucy. Baik, Pak. Untuk pertanyaan kedua, Pak, ini. Bagaimana Bapak Pendeta memahami konsep kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya nih, Pak? Terima kasih, Pak. Iya, di GKJ itu kami punya namanya apa ya, buku buku dogma ya gitu. Namanya pokok-pokok ajaran. Kalau dulu dalam tradisi Reform itu ada Katekismus Heidelberg. Nah, Katekismus Heidelberg itu tadi dulu sempat dipakai di GKJ, tetapi kemudian dalam semangat kontekstualisasi dengan budaya Jawa, maka Katekismus Heidelberg itu dipahami ulang dengan konteks budaya Jawa, sehingga akhirnya eh, lahirlah dokumen ajaran gereja yang namanya Pokok-pokok Ajaran Gereja Kristen Jawa. Nah, di dalam pokok-pokok ajaran itu memang
tidak secara eksplisit dijelaskan tentang konsep kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Jadi di dalam buku pokok-pokok ajaran itu tidak ada secara eksplisit itu tentang bagaimana nanti kedatangan Yesus yang kedua gitu ya. Jadi tidak secara eksplisit ada, tetapi dalam bentuk mungkin tersirat ya. Jadi misalnya ada rumusan dalam pokok-pokok ajaran itu yang mengatakan bahwa Yesus yang menyelamatkan manusia itu akan datang kembali untuk melaksanakan penghakiman yang terakhir atas orang yang hidup dan yang mati. Nah, ini juga sejalan misalnya dengan pengakuan iman rasuli. Jadi ini secara tersirat muncul dalam pokok-pokok ajaran tapi tidak pernah secara eksplisit, sehingga kedatangan Yesus kedua kalinya dalam pemahaman GKJ itu adalah sebuah peristiwa penghakiman terakhir, eh, di mana pada penghakiman itulah kemudian Yesus membawa orang-orang percaya untuk masuk pada kerajaan Allah. Kurang lebih mungkin begitu singkatnya. Baik, Pak. Izin menanggapi, Pak ya. Betul. Berarti Silakan. menurut PPA GKJ tadi ya, Pak. Iya, Kebetulan betul. dulu saya juga dari GKJ, Pak, sebelumnya. Mm-mm. Berarti kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya adalah penghakiman, hari penghakiman. Dan Ya, di situ akan dipisahkan orang-orang percaya, begitu ya, Pak ya. ya. Orang-orang percaya ini berarti orang-orang yang dari dalam dirinya itu mengaku percaya, begitu ya, Pak ya. Mm-mm. Atau serta-merta saja orang Kristen atau orang Katolik mungkin dia langsung bisa ikut dalam kedatangan Yesus ini, Pak. Untuk orang percayanya sendiri itu, Pak. Ya, pemahaman kalau di GKJ, pemahaman orang percaya yang nanti akan disambut dalam kerajaan Allah adalah orang yang tidak hanya percaya kepada Kristus tetapi juga melakukan apa yang diteladankan oleh Sang Kristus. Dan GKJ sejauh yang saya tahu, kami juga terlibat dalam pertemuan-pertemuan ekumene gitu ya, ekumenis gereja, sehingga dalam keterbukaan itulah kita melihat bahwa orang percaya tidak hanya orang GKJ atau tidak hanya orang Kristen dalam pengertian Protestan begitu ya, tetapi juga setiap orang yang mengaku bahwa Yesus sebagai juru selamat dan kemudian dia juga hidupnya meneladan pada Sang Kristus begitu. Baik, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Kak Lucy. Jika tidak ada pertanyaan, Kak Maya boleh silakan dilanjut. Terima kasih untuk kesempatannya. Pertanyaan saya, Pak, Mhm. apakah Bapak Pendeta percaya bahwa Yesus akan memerintah secara fisik di bumi selama 1000 tahun dan apa dasar Alkitabnya? Terima kasih. Ya, ini termasuk topik yang cukup banyak, ada empat ya, ada empat. Saya kira ada empat ya. Seingat saya itu Ada. ada empat posisi ya kalau nggak salah tentang penafsiran kerajaan 1000 tahun ini ya. Tapi yang jelas di GKJ konsep Yesus memerintah secara fisik itu tidak kami pahami. Kami tidak mendukung pandangan yang disebut premilenialisme ya kalau nggak salah itu ya, pemerintah. Ah, Premilenialisme, postmilenial. postmilenial ya. Kami tidak mendukung pandangan itu karena kami berada dalam tradisi eh, reform ya, yang bentuknya eh,
amilenialisme itu, bahwa misalnya di dalam Wahyu 20 itu bukan secara harafiah gitu ya. Yang kita harus pahami bahwa kitab suci itu eh, memiliki bahasa simbolik, bukan bahasa literer, harafiah gitu ya. Maka dalam bahasa simbolik itu Wahyu 20 harus dipahami bukan dalam pemahaman yang harafiah begitu, tetapi dalam pemahaman simbolis yang menunjuk pada masa di mana kerajaan Allah yang sedang berlangsung itu eh, adalah masa di mana antara kebangkitan Kristus dan nanti kedatangannya kembali. Jadi masa 1.000 tahun itu ya sekarang, gitu ya. Kita pahaminya sekarang, bukan nanti ada masa berhenti gitu ya. Yesus kemudian memerintah secara fisik gitu. Lalu biasanya kan itu juga diikuti dengan pandangan pengangkatan orang-orang percaya ya, atau raptor itu yang percaya diangkat gitu ya. Saya pernah waktu saya SMP kalau nggak salah, saya ikut teman ke gereja yang bukan GKJ begitu, lalu nonton film gitu. Nonton film, jadi orang yang percaya ada ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba yang baik diangkat, lalu yang lain ditinggal gitu ya. Itu film tentang apa pengangkatan atau raptor itu. Nah, saya begitu pulang itu bingung gitu, gitu nonton film itu. Wah, kok begitu ya? Apa ada orang lagi ngobrol rame-rame, yang percaya diangkat, yang nggak percaya ditinggal, lalu kemudian mengalami masa susah begitu ya. Eh, Lalu kemudian ketika saya belajar teologi, justru di sini memang ada tadi ada banyak banyak penafsiran ya, tetapi penafsiran yang kuno ini juga diikuti oleh tradisi gereja Ortodoks dan gereja Katolik yang memandang bahwa kerajaan 1.000 tahun ini bukan kerajaan yang fisik Yesus memerintah, tapi ini adalah masa, ini adalah sebuah simbolisasi untuk masa di mana kerajaan Allah itu sedang berlangsung. Kapan? Ya sekarang, dari kebangkitan Kristus sampai kedatangannya kembali. Nah, beberapa ayat yang bisa kita pahami, misalnya Yohanes 18 ayat 36 yang mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Nah, kalau misalnya Yesus memerintah secara fisik, berarti kan kerajaannya dari dunia kan? Dan Yesus waktu dalam apa pengadilan di Pontius Pilatus pun juga mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini gitu ya. Kalau kerajaanku dari dunia ini, pasti ada orang yang akan membebaskan aku, tapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi ini bisa dipahami bahwa eh, Yesus tidak tidak secara fisik memerintah atas dunia ini karena kerajaannya bukan di sini. Lalu Lukas 17 ayat 21 gitu ya, dan juga memahami bahwa kerajaan Allah itu ada di antara kita gitu ya. Yesus mengatakan begitu, sehingga kita bisa melihat bahwa ini bicara tentang bahasa simbolis begitu, bukan bahasa literer di mana secara fisik Yesus akan memerintah begitu. Kurang lebih itu yang dipahami oleh GKJ. Terima kasih untuk penjelasannya Pak Pendeta. Jadi sesuai penjelasannya yang saya tangkap bahwa Yesus bukannya akan memerintah, tapi sementara terjadi saat ini ya. Mama pipi itu pernah pipis. Dan sedang berlangsung saat ini. Gitu ya Pak. Iya. Ya, jadi kalau dibaca Wahyu 20 itu dibaca secara simbolis ya, dengan bahasa simbolis. 1.000 tahun itu artinya masa pemerintahan Kristus sekarang melalui gereja dan Roh Kudus, di mana iblis sudah diikat atau dibatasi kuasanya, sehingga iblis tidak lagi secara leluasa bisa menguasai manusia, tetapi justru gereja dan Roh Kudus yang berkarya untuk menyelamatkan, membebaskan orang dari cengkeraman iblis. Dan nanti puncaknya ada pada kedatangan Yesus yang kedua tadi, yang datang untuk menghakimi. Dan setelah penghakiman itu kemudian masuk dalam langit dan bumi yang baru. Jadi ini
yang di apa ya di dipercaya dan diajarkan di GKJ. Terima kasih Pak Pendeta. Silakan dilanjut, planning room. Untuk pertanyaan yang keempat, menurut Bapak Pendeta Matias, konsep pengangkatan dalam konteks akhir zaman itu ada atau tidak? Bagaimana penjelasannya? Pengangkatan ini yang maksudnya raptor tadi 1.000 tahun itu ya? Iya, Kejadian sebelum itu ya? iya. Kalau GKJ enggak, enggak. Jadi di GKJ itu eh, tidak ada pengangkatan itu ya, tidak diangkat gitu ya. Kita misalnya membaca 1 Tesalonika 4 ayat 17 gitu ya. Misalnya di sana dikatakan bahwa orang percaya itu menyambut Tuhan gitu ya. Nah, menyambut itu kan berarti kan bukan kemudian diangkat gitu ya, tapi kan kita dia datang kita menyambut gitu ya. Sehingga dengan begitu posisi di GKJ yang tadi tidak menyebut tentang kerajaan 1.000 tahun, lalu tidak juga ada konsep pengangkatan. Ini menunjukkan bahwa di GKJ fokusnya ada pada karya penyelamatan Allah yang sedang berlangsung. Dan kapan ya sekarang ini yang sekarang kita sedang sedang hidupi begitu ya bagaimana karya penyelamatan Allah ini berlangsung sekarang. Jadi tidak ada kemudian pengangkatan lalu kemudian ada orang-orang yang ditinggal tapi ya nanti semua orang pada akhir zaman tadi Yesus datang dan kita menyambutnya. Nah, itu sih yang dipahami. Jadi GKJ tidak ada dalam tadi dokumen pokok-pokok ajaran itu istilah pengangkatan, tetapi istilah yang kita pakai adalah penyelamatan manusia itu akan mencapai kesempurnaannya dalam kemuliaan Kristus. Sehingga ketika Kristus datang kembali, orang percaya akan masuk dalam keselamatan yang sempurna itu. Nah, ini dihubungkan juga dengan misalnya 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 itu kan ada cerita kisah tentang kebangkitan tubuh ya. Tubuh apa yang akan dibangkitkan? Paulus bilang ya nggak tahu, tapi bukan tubuh yang fana ini, yang bukan berasal dari darah ini gitu ya. Tapi tubuh yang abadi, tubuh sorgawi. Nah ini yang dipahami oleh GKJ sehingga GKJ mengikuti tafsir reform milenial itu menolak skema pengangkatan atau raptor ini. Kurang lebih mungkin begitu penjelasannya. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pak. Saya ingin balik ke Mm, poin pertanyaan yang pertama tadi mm, mengenai denominasi. mm. Seperti yang Bapak bilang, kalau GKJ tadi berada pada denominasi Calvinis yang termasuk ke dalam Reformed. Ya, reform. Boleh jelaskan sedikit perbedaannya? Tadi kan katanya termasuk tapi sedikit berbeda, itu maksudnya seperti apa? Iya, tadi reform yang kebanyakan ada di Indonesia gitu ya, itu masih menggunakan pengajarannya mengikuti Katekismus Heidelberg, Heidelberg gitu ya. Eh, Sementara GKJ eh, mulai mengkontekstualisasikan ajaran reform itu dengan budaya Jawa. Jadi misalnya hal ini nampak di dalam eh, keterbukaan kita terhadap agama-agama lain. Itu kan khas 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 kita yang ada di Indonesia. Atas Christmas Heidelberg itu dibuat di Eropa pada zaman masih ada pertentangan antara Kristen dan Katolik yang begitu tajam begitu ya. Apa sangat kental gitu ya. Apa pertentangannya, tapi di pokok-pokok ajaran GKJ itu tidak ada, malah justru digantikan dengan
bagaimana kita terbuka dengan agama yang lain, bagaimana kita kemudian juga bersikap terhadap budaya, tidak serta-merta langsung mengatakan bahwa budaya itu adalah sesuatu yang salah atau sesuatu yang bertentangan dengan iman Kristen. Nah, ini yang kemudian eh, menjadi sebuah keunikan bagi GKJ yang tadi saya katakan mengikuti tradisi reform, tetapi dengan berdialog kontekstualisasi budaya Jawa, akhirnya punya pengajaran-pengajaran yang agak mungkin eh, apa ada keunikan atau kekasannya begitu. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Dan terima kasih sekali lagi atas kesediaan waktunya untuk kami dalam sesi wawancara ini. Kami berharap penjelasan dari Bapak tadi membantu, sebenarnya sudah sangat membantu kami. Semoga apa yang dijelaskan dan dipaparkan oleh Bapak dapat bermanfaat bagi kami semua yang sudah mengikuti sesi wawancara ini. Dan semoga pelayanan Bapak ke depannya selalu diberkati. Ya, terima Sekian kasih. sesi wawancara kami. Eh, apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan? Iya, terima kasih untuk waktunya. Mungkin sedikit ya tadi eh, apa? Jadi tadi kalau misalnya tentang kerajaan 1.000 tahun, tentang akhir zaman begitu ya, itu mungkin yang menjadi apa? Yang menjadi pandangan di GKJ memang tadi ya, saya lagi tidak secara eksplisit ada di pokok-pokok ajaran karena kita menekankan justru tanggung jawab pada orang percaya untuk mengusahakan kehidupan ini. Begitu. Jadi bukan kalau nanti kita terlalu menekankan tentang akhir zaman, lalu kemudian kita bisa terjebak pada situasi, oh yaudah nanti akhir zaman kok kita akan Ya. akan akan selesai, kita akan diangkat begitu, atau kita akan masuk dalam kerajaan 1.000 tahun, atau kita akan nanti mengalami situasi yang menyenangkan gitu ya. Sehingga kita nggak peduli lagi dengan yang ada di sini. Nah, Hmm. situasi ini kan pernah terjadi juga pada jemaat di Tesalonika gitu ya. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, surat yang kedua itu ada jemaat-jemaat Tesalonika yang nanti Yesus mau datang kok, jadi kita ngapain kerja gitu, kita Hmm. ngapain berusaha ya, nanti dia datang kok, kayak sia-sia ngapain tak gitu. Jadi ada yang kemudian hidupnya tidak bekerja dan justru malah menumpang gitu ya dengan orang lain gitu, sehingga eh, mereka ditegur oleh Rasul Paulus, gak begitu, justru kalau kita percaya bahwa Yesus akan datang lagi, maka kita perlu menggunakan waktu yang ada ini, yang dalam dunia ini, untuk lebih giat lagi mewartakan tentang kabar baik gitu ya. Nah, maka di GKJ memang penekanannya di dalam pokok-pokok ajaran itu kita sangat sedikit ya membahas tentang akhir zaman. Tadi saya cuma menunjukkan bahwa hanya disinggung bahwa nanti dia akan datang kembali gitu aja kan. Gitu. Karena untuk memberi penekanan bahwa yang terutama setiap orang percaya itu punya tanggung jawab untuk eh, melakukan pekabaran Injil, untuk kemudian kita menyambut kerajaan Allah itu dengan bekerja segiat-giatnya. Nah, itu mungkin penekanannya. Dan ini mungkin yang yang menjadi penting juga menurut saya di GKJ, sehingga dalam khotbah-khotbah minggu biasanya kami lebih menekankan pada bagaimana menjalani hidup yang beretika, bermoral begitu ya. Ini ini lebih banyak penekanannya di GKJ. Mungkin begitu dari saya. Terima kasih buat waktu yang sudah diluangkan untuk teman-teman semua. Kalau ada yang masih kurang jelas,
Boleh nanti ditanya-tanya lagi. Dari teman-teman lain, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Dari saya mungkin izin Ya, bertanya silakan, Kak. tentang pengangkatan ya, bahwa kalau menurut pengajaran GKJ bahwa Yesus akan datang dan manusia yang akan menyambut, tidak akan ada pengangkatan ya. Terus kalau Yesus datang dan kita menyambut, terus kita akan bersama-sama dengan Yesus memerintah di bukan memerintah bersama-sama, tapi akan hidup bersama-sama dengan Yesus. Yang kita pelajari mungkin karena ajaran yang berbeda, ya kita akan bersama-sama di sorga ya. Hmm. Tapi karena kita menyambut, ini maksudnya menyambutnya di mana? Di dunia atau di sorga atau bagaimana Pak Pendeta? Terima kasih. Ya, jadi posisinya adalah kalau kita lihat dalam Alkitab kan dia yang pergi ke surga, dia akan datang kembali gitu kan. Nah, pertanyaan datang kembalinya kemana? Kan ke bumi kan gitu. Dan di bagian akhir dalam kitab Wahyu pun juga dikatakan langit dan bumi yang baru. Betul ya? Alkitab kita kan mengatakan dia langit dan bumi yang baru ya. Jadi justru di sini yang kita lihat dalam penghayatan GKJ bahwa eh, Yesus akan datang. Lalu kedatangan Yesus itu bukan bukan apa dua kali ya Yesus datang memerintah selama 1.000 tahun lalu nanti datang lagi untuk menghakimi enggak. Jadi kedatangan Yesus itu ya sekali nanti pas akhir zaman itu untuk melakukan penghakiman terakhir dan kemudian setelah penghakiman terakhir itu orang-orang yang kemudian percaya diperbaharui masuk dalam langit dan bumi yang baru. Nah, itu yang eh, apa yang dipahami GKJ. Jadi kalau ditanya lo surganya di mana gitu. Surga itu adalah tempat di mana Allah yang memerintah. Jadi ketika kita masuk dalam langit dan bumi yang baru dan di sana Allah yang memerintah seperti di dalam kitab Wahyu, maka disitulah kita bisa mengatakan surga. Surga ini bisa kita pahami sebagai sebuah tempat, tapi juga sekaligus sebuah suasana di mana Allah yang menjadi rajanya. Nah, ini yang dipahami di GKJ. Jadi nanti kita semua orang percaya itu akan masuk dalam langit dan bumi yang baru, di mana Allah yang memerintah, dan itulah surga. Cukup, Kak Maya. Iya, iya Pak. Sangat jelas. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada, sekian wawancara kita pada malam ini. Terima kasih untuk Bapak Pendeta dan teman-teman semua atas partisipasinya. Sebelum mengakhirinya, izinkan kami memimpin di dalam doa yang akan dipimpin oleh Kak Ningrum. Silakan Kak Ningrum. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan. Terima kasih atas eh, pembaruan ilmu yang kami terima ini Tuhan dalam wawasan dunia Kristen, dalam wawancara kepada Bapak Matias Tuhan. Tuhan Yesus berkatilah juga Tuhan untuk Bapak Matias. Semoga Bapak Matias eh, selalu baik dalam untuk layanannya juga Tuhan. Berkatilah juga Tuhan untuk kami Tuhan. Semoga kami juga dalam pekerjaan tugas kami seluruhnya bisa cepat selesai untuk tepat waktu Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Kang Ningrum. Makasih Kang ya. Ningrum.
Terima teman-teman kasih, Pak semua. Matias. Sukses buat kuliahnya, lancar selalu. Ya, Amin. Salam buat Pak. keluarga semuanya. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga, Pak Terima Matias. kasih. Dan Terima berkati kasih. Pak, semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Oke, Cara Terima ini. kasih. Nah, makasih. Terima terima kasih. kasih Pak. Oke. Oke. Izin Udah live ya, Kak. guys. Udah ya live ya, Iya. Kak. Yuk. Oke. Makasih ya Kak.